Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hukum fikih Islam, Pak, kita harus ada satu yang mungkin perlu kita perbaharui pengetahuan kita dalam persoalan itu. Al-itharu bil qurabi makruh. Mengutamakan orang lain dalam hal ibadah itu hukumnya makruh. Contohnya apa, Pak Ustaz? Kita datang sholat Jumat, Pak, di saf kedua, lalu saf pertama masih kosong. Kita minta orang lain supaya saf pertama. Pak, Anda ke saf pertama, tapi kita di saf kedua. Padahal saf pertama itu sangat afdal, Pak, ya. Jadi kita mengutamakan ibadah kepada orang lain daripada diri kita sendiri. Ini makruh hukumnya. Meskipun niat kita sebenarnya baik, niat orang tersebut baik. Nah, itu makruh. Contohnya lagi, Pak, misalkan lagi kemarau misalnya. Jadi bergiliran ambil air, berwudu misalkan bergiliran. Jadi dalam konteks itu, misalkan sudah giliran kita nak berwudu, azan sudah berkumandang, dan kita nak sholat berjemaah. Jadi aturan sangat baik, Pak. Tujuannya sebenarnya bagus, karena dia nampak di belakang ada temannya, kawan aja lah duluan, tak apa-apa. Ini kan niatnya baik nih, Pak. Tetapi dalam kaidah hukum fikih, mengutamakan orang lain dalam hal ibadah. Kalau kita berwudu nanti di giliran kita, jangan pula giliran orang kita ambil, tak boleh. Pas di giliran kita berwudu lah, supaya kita mendapatkan sholat berjamaah dengan sempurna. Artinya apa? Seluruh ibadah kita harus utamakan diri kita terlebih dahulu. Karena tidak ada orang yang saling tunggu masuk surga, Pak. Ada tak orang yang masih saling tunggu masuk surga? Tak ada tuh. Tak apa-apalah, saya belakangan aja masuk surga dulu. Teman kita inilah lebih dulu. Tak ada yang begitu tuh, Pak. Pasti kalau masuk surga itu ingin cepat duluan. Nah, itu bukan berarti ego, bukan ego tuh, Pak. Tapi dalam konteks ibadah kita diutamakan diri kita terlebih dahulu. Dalam hukum fikih itu, al-amru idza daqat tasa'. Segala urusan dalam masalah fikih kalau dia sudah sulit, Pak. Sulitnya itu tadi bisa riuh, misalkan dibuatnya tak fokus berjemaah jadinya. Nah, jadi dalam konteks itu ittasa'. Hukum fikih akan memberikan keluasan. Seperti yang kita contohkan itu, Pak. Menjalankan kotak impak di saat khutbah Jumat berlangsung itu hukumnya pada dasarnya makruh. Pada dasarnya. Kenapa? Kullu ma yushghilu an istima'i khutbatil khatib makruh. Seluruh yang mengalihkan perhatian kita dari khutbah khatib itu bisa makruh. Jadi misalkan kita sedang fokus mendengarkan khutbah, cap lewat kotak. Pada dasarnya, Pak. Tapi ulama menetapkan hilang hukum makruhnya, tak jadi makruh lagi. Kenapa? Karena ada keterbutuhan dan sulit menghindarinya. Zaman sekarang kalau tak begitu, misalkan ada kawan kita tuh memang sengaja dia di luar, misalkan ya, Pak, ya. Atau tidak tercukupi operasional masjid, atau nanti kurang teratur. Jadi sebab itu di saat khatib naik mimbar, semua sudah bersaf, lebih mudah menjalankan kotak impak ini. Nah, dan jarak pun tidak jauh. Makanya hilang hukum makruhnya karena keterbutuhan. Jadi dalam konteks tadi itu, kalau memang sudah ditinjau sangat sulit sekali untuk menerapkannya, maka wallahu a'lam kembali ke hukum dasar. Kalau dari kategori sah itu sah. Nah, jadi kalau persoalan itu misalkan perbedaan itu, Pak, sering kita sampaikan tuh ada kaidah di mazhab kita, mazhab Syafi'i, la inkara fil mukhtalafat. Tidak boleh bernahi mungkar dalam masalah yang diperselisihkan pendapat ulama di situ. Jadi kalau persoalannya belum kepada batal sah atau haram tidak haram, maka persoalan itu masih lapang, disesuaikan dengan kondisi. Karena fikih ini dia tidak seperti tauhid, Pak. Tauhid itu langsung putus, dia harus tegas. Contohnya Rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam disebutkan dalam Al-Quran 25. Nah, itu tak bisa ditawar-tawar, Pak Ustaz, boleh tak saya hafal, saya ketahui 15 saja. Itu tak bisa, Pak. Di tauhid itu tegas. Tapi kalau dalam fikih, misalkan saya ini kalau berdiri sakit pinggang saya lama, boleh tak saya duduk dalam sholat? Itu ada pengecualian hukum nanti itu, Pak. Ada pengecualian hukum.
Ustaz, orang tua saya penyakitnya disampaikan dokter makan itu harus rutin. Kalau tidak nanti akan kambuh terus penyakitnya dan diperkirakan akan lebih parah. Ya, konteks itu bisa nanti ada pengecualian hukum, makanya bayar fidyah. Kalau orang tersebut tidak buang air, mohon maaf, memang tidak disyaratkan dia harus beristinja. Kalau orang bangun tidur, Pak, itu bagusnya dia istinja, baru berwudu. Tapi kalau orangnya misalkan pernah batal wudu dia, sebelumnya dia sudah berwudu, lalu batal wudunya buang angin misalkan, bukan buang air kecil, buang air besar, dan dia tidak berhajat untuk itu, maka dia tidak disyaratkan harus istinja, langsung dia berwudu. Nah, contohnya pagi ini, kita sedang di masjid ini, tiba-tiba nanti misalkan setelah 1 jam kita nak berwudu, dan berwudunya itu kita tidak sekalian buang air, mohon maaf, hanya buang angin saja misalkan. Dalam konteks tersebut kita tidak perlu beristinja, langsung berwudu. Bahkan kalau hanya, mohon maaf jemaah yang dirahmati Allah, kalau hanya buang angin saja itu dimakruhkan beristinja. Cukup langsung berwudu saja. Kenapa? Karena tidak ada yang menyebabkan dia untuk istinja. Yang istinja itu kalau buang air kecil atau buang air besar. Kira-kira. Dulu ada ulama besar, Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Ahmad bin Syakir. Ulama besar di Al-Azhar dulu, Pak, ulama hadis terkenal. Di tahun 1950-an. Beliau sudah mengusulkan tuh, dan ulama-ulama di Al-Azhar sudah mengusulkan tuh, Pak, di muktamar para ulama di seluruh dunia, supaya menyatukan saja awal Ramadan, ujung Ramadan, awal Syawal, awal bulan haji, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, sudah diusulkan dulu tuh, Pak. Tapi kita masyarakat Islam masih ada yang berbeda begitu. Jadi sebenarnya memang sepatutnya umat Islam itu mengikuti Al-Quran, bahwasanya wala tafarraqu fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian berbeda-beda dan bercerai-berai, bisa menghilangkan pengaruh kalian dan posisi kalian. Memang benar, Pak. Coba kita perhatikan sekarang. Selalunya coba perhatikan, mohon maaf, di bulan Ramadan itu Israel selalu berulah. Sudah bertahun-tahun tuh. Kita selalu melihat tuh, persis di Ramadan selalu tuh. Entah apa yang dipicu, yang memicunya kita tak tahu, wallah alam. Tapi alasannya, apapun alasannya, kalau sudah pakai sepatu dia ke masjid, Pak, dan membatasi orang seperti itu sudah melampaui batas tuh. Jadi itu seperti memijak kepala umat Islam sebenarnya tuh, Pak. Ya jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa kalau Salahuddin Al-Ayyubi hidup atau Umar bin Khattab pasti tidak akan terjadi seperti itu. Tapi sayangnya di sekarang ini tidak ada itu, Pak, ya, yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya jemaah yang dirahmati Allah, kita hanya berdoa kepada Allah, hanya itu yang kita mampu. Karena yang mempunyai kebijakan orang-orang di atas. Orang-orang di atas kita tak tahu di Arab itu kan, Pak. Al-Fakir kalau melihat di Dubai misalkan, semacam bukan di Arab lagi kita, Pak, tapi didengar bahasanya masih bahasa Arab. Tapi nampak di kehidupan sehari-harinya bukan seperti di Arab lagi. Dan itu kenyataan. Di hadis disebutkan hubbul maut wa karahiyatul akhirah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia kita, takut mati. Makanya itu yang membuat kadang hak-hak atau bahkan tanah suci umat Islam pun dibuat seperti itu. Ya jemaah yang dirahmati Allah, kembali ke fokus. Salah satu pemicu yang begitu, kita sering berbantah-bantah. Jadi bagusnya disatukan. Kalau misalkan kita sudah selesai, memang yang ditetapkan oleh otoritas terkait itulah yang dipegang. Yang ditetapkan oleh otoritas di bidang itu, katakanlah Kementerian Agama, itu lebih aman dipegang. Meskipun ada perbedaan pandangan dan seterusnya, yang paling afsah itu yang kita pegang. Jadi makanya kita sarankan bersatu padu maunya. Kalau pembahasan itu zaman pun sudah canggih. Ada dulu ulama besar, kalau saya tidak salah, mereka mengkaji juga. Hisab zaman sekarang dan hisab zaman dahulu itu berbeda. Hisab zaman sekarang itu diperkirakan 1:1 juta kemungkinan salahnya itu, Pak. Jadi kan sangat jauh sekali itu. Kalau hisab zaman dahulu memang manual penghitungannya. Kalau hisab zaman sekarang alat canggih dan mereka meneropong misalkan. Jadi oleh sebab itu kita juga tidak dapat menyalahkan saudara kita yang lebih dahulu tadi itu. Bagusnya dimusyawarahkan. Karena apa? Karena kecanggihan teknologi juga
sudah sedikit berbeda. Zaman dahulu memang itu secara manual. Samalah seperti sekarang analogikannya, Pak. Ustaz, saya nak berangkat haji umroh, tapi saya naik mobil. Dia menyeberang ke Malaysia dulu, Pak. Terus dari semenanjung itu ke Thailand, terus ke pesisir India dan selanjutnya sampai ke Timur Tengah. Itu kan repot, Pak. Bagusnya naik pesawat saja dari Batam misalkan atau dari Jakarta terbang langsung ke Jeddah. Itu logikanya. Kalau zaman sudah berubah, hukum agama itu bukan harus berubah, Pak, tetapi sarananya. Sarananya itu kalau misalkan diperkirakan kecanggihan teknologi itu 1:100.000 atau 1:1 juta. Ini kalau saya tak salah ulama kita itu menyebutkan 1:1 juta, Pak. Perkiraan melesetnya itu. Jadi dalam konteks begitu sudah bisa dipegang hukum. Jangankan itu, Pak. Misalkan seorang dia sakit, untuk dia tidak puasa, datang dokter, Anda tidak bisa puasa dulu, Pak. Sebab nanti kalau Anda puasa, lambung Anda akan begini. Dan kita tengok dia muslim, dokternya ini muslim, dan dia memang spesialisnya di bidang itu. Lain kalau bukan spesialisnya tidak di bidang itu, Pak. Spesialisnya di bidang itu dan dia muslim dan dia menjelaskan dengan amanah, bolehlah ini diperpegangi untuk dalil hukum lain. Nah, bayangkan tuh, Pak, itu kan cuma satu orang saja. Apatah lagi kalau alat yang canggih misalkan. Baik, jadi kesimpulannya bagaimana hal demikian? Wallah alam, tidak perlu lagi beliau harus mengqada puasanya. Dia sampai ke kampung qada puasanya atau sholat Idul Fitri misalkan, kalau dia ikut wallah alam tidak ada salahnya. Dia sudah sholat Idul Fitri satu tempat, karena sekarang zaman canggih sekali, naik pesawat terbang dia ke kampung misalkan, masih sholat Idul Fitri pula di situ. Boleh tak saya dua kali sholat Idul Fitri? Lebih afdal, lebih bagus, karena mengulangi sholat berjemaah itu, apatah lagi semakin banyak jemaahnya, ada sebagian ulama menetapkan itu sunnah. Misalkan sholat berjemaah kita 3 orang, lalu kita lewat di satu tempat ada masjid, ada 100 orang itu sholat, sunat kita sholat kembali supaya lebih banyak pahalanya. Wallahu alam, demikian jemaah yang dirahmati Allah.